dan tertahan di sini ketika ini mampu di break. Ini patoknya inilah fresh story ini, dan saya kira agak berubah sedikit lah. Mungkin Gold sekarang bermain di area-area ini sekarang masih itu ya. Jadi trading kita, price action kita, cuma saya memantau daerah-daerah sini ya. Perhatikan ketika ini tidak mampu, perhatikan saya akan sell limit di daerah ini, target saya jauh. Nah, sampai ini area-area ini yang kita perhatikan nanti ya. Kalau memanfaatkan counter trend, manfaatkanlah, tapi hati-hati sekali sampai area sini, target terdekat dari sini aja lah. Kalau saya tahu di sini 80 pit cukup untuk pemanasan di sesi Asia. Karena kalian nanti memang terjadi break, saya akan nunggu area sini. Sekali lagi di time frame yang gede, time 4 jam bearish tuh masih menguasai, seller tuh masih menguasai. Hati-hati sekarang kalau melakukan counter trend harus betul-betul dihitung ya. Kayak gitu mapping kita dari Selasa ya, 10 Mei ya, 10 Mei 2002. Oke, thank you. Oke, itu cuplikan video roadmap kita di 10 Mei hari Selasa 2002 ya, dan akhirnya kita sesuai dengan prediksi kita dan goal jatuh dan target kita sudah terpenuhi. Oke, dan itu roadmap. Anda teman-teman kalau ngelihat saya rasa roadmap, putar aja video yang tanggal 10 Mei 2002 ya. Posisi saya sellnya. Oke, itu sudah selesai dan kita akan berbicara tentang roadmap di hari Rabu ya, 11 Mei 2002. Oke. Nah, seperti biasa langkah-langkah saya kalau menganalisis suatu market itu, saya menggunakan price history-nya dulu, terus membuat coding areanya, terus di time frame yang kecil mencari posisi dengan melihat ada bentuk candle, terus price actionnya, terus structure market, seperti itulah. Jadi di time frame besar itu price history itu saya untuk melihat atau memaking suatu market ya. Oke, kita langsung aja seperti ini biasa kan, saya akan berulang-ulang terus melakukan ini. Oke, kita ambil dari sini aja lah biar nggak kepanjangan. Dari manapun bisa diambil. Saya ngeliat dari press story ini seperti ini. Saya akan gambarkan. Ini impuls yang gede-gede ya. Ya, impuls terjadi koreksi, tapi tidak, kalau impuls besar tetap pasti ada koreksi, tapi masih tidak melewatin yang saya tanda ini, masih trennya masih bearish, seller itu menguasai sideways. Nah, seperti ini ya, impuls besar terjadi kenaikan harga daerah ini ya, sampai daerah sini seperti ini ya, naik tapi tidak melewatin ini masih berlaku sellernya seperti ini. Nah, ini sampai di sini saya membuat press oke ya. Set impulse lagi, saya bilang seperti itu, seller itu masih lebih dominan ya, masih lebih dominan, seller itu lebih dominan. Oke, koreksi lagi dan akhirnya jatuh lagi. Nah, itu yang kita kemarin lihat di time frame 4 jam, dan jatuh lagi. Saya bilang ini jatuh lagi. Ini yang Selasa saya bilang, hati-hati daerah ini 18 sampai 1860. Ini ada di daerah sini. Ketika ini tidak melebihi ini, kan berarti setengah ini melebihi ini, maka gold akan melanjutkan penurun, terjadi dynamic satu candle biasa untuk menjemput, dan gold akhirnya jatuh karena kita mainnya intraday ya, dan jatuh. Dan kita lihat price story-nya gold seperti ini ya, jatuh gold di tempo 4 jam. Nah, itu set. Nah, jatuh ya gold ya. Itu kalau ngeliat price story-nya. Oke, itu kita ngeliat price story, dan gold masih ada area ini ya, dan gold sekira masih ada area pantul lagi ya. Oke, gold. Oke, kita diturunin derajatnya 1 jam. Itu yang akan kita ngelihat pola-pola gold. Ada dua pilihan, kita mau counter trend atau memang betul-betul menunggu. Kalau harga seperti ini itu saya lebih baik ya sudah menunggu aja, jangan, saya lebih menunggu. Oke, saya ngelihat di time frame
Oke, kalau kita ngelihat di sini misalnya kalau harga sudah gini ngapain gitu loh. Saya akan trennya masih bearish misalnya, saya akan coba pasang ini ya, Fibo. Koreksinya sampai daerah mana misalnya. Ya. Oke, kita pasang Fibonacci. Nah, saya akan mencari kalau mau betul-betul sell, menunggu sell, mencari golden rasionya Fibo itu di 61,8 atau 50. Ketika harga ini naik lagi ke area sini, ya, dan melakukan turun lagi, saya akan menunggu. Nah, sampai sini target saya 18.2 ya berapa nih? 18.20-an lah nanti akhirnya 18.20-an. Kondisi saya akan menunggu harga balik lagi ke arah golden rasionya di 61,8 atau di 58, dan ketiga press story ini tidak bisa ditembus, masih berada di area ini, saya akan melakukan sell lagi di daerah 61,8 atau di sekitar 18.60-an, dan target saya ada di 18.20 seperti itu, di time frame yang lebih besar ya. Makanya saya akan nunggu dan tidak melakukan apa-apa, sell pun tidak, menunggu agak koreksi kali ke area sini dan sell, ambil position di time frame 1 jam. 1 jam. Nah, ini 1 jam. Kalau yang ya saya bilang nggak nganjurkan, kalau mau counter trend lihat dulu candle nanti. Candle ini satu candle lagi, dan candlenya kelihatan lebih besar dari sini, nutup ini misalnya 1 2 3, dan candle ada di daerah sini 1 jam lebih tinggi dari ini ya. Saya melakukan counter trend dan targetnya ada counter trendnya seperti ini nih, larinya ke arah sini nih. Nah, ini counter trend ya kalau mau, jadi sebaiknya janganlah ya, karena ini bearishnya masih kuat banget di time frame 1 jam, dan saya akan coba memakai MA dinamis, support resisten yang dinamis 90, 34 seperti itu. Saya pakai untuk melihat support resisten yang dinamis sampai 21. Oke. Nah, ini di time frame yang lebih kecil 1 jam. Nah, sekarang supportnya ada di daerah ini, saya bilang ya, support resisten yang dinamis seperti 050 61,8 ya, di golden rasionya ini yang saya tanda tadi ya. Harga paling nggak mantul ke area-nya sebelum menurunkan weekly-nya, penurunan lebih dalam lagi itu. Jadi manfaatkan, kalau mau berani manfaatkan ya, lumayan sih, sekitar ada 200 pitan ya, 250 pitan ya, 250 pitan. Nah, ini manfaatkan. Kita turunin 30 jam 30 menit, ada nggak reaksi-reaksi penolak dari sini atau bentuk-bentuk price actionnya, kita tunggu. Jadi kalau mau scalping, saya bilang mencari area sini lah kerjaannya, dan lanjut ya ke bawah. Dan strategi saya di temper jam masih menunggu area seller di daerah 1851 sampai 1855, itu ada golden rasionya. Kita akan melihat price actionnya, dan sementara ini kita wait and see. Kalau mau scalping lah sampai area sini. Itu pemetaan kita, trading plan kita di hari Rabu 11 Mei 2002. Sekali lagi, ini sebagai jurnal trading pribadi saya, dan saya selalu dan happy cuan. Thank you.